Baik. Puji nama Tuhan, sebelumnya saya mau sapa dulu, Shalom. Shalom, semua mendengar suara saya ya, dengan baik. Damai sejahtera. Shalom. Shalom. Damai sejahtera Kristus menyertai kita senantiasa, amin. Puji Tuhan. Baik. Pagi hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan, seberapa kita yang ada, apapun keadaan kita, keterbatasan kita percaya bahwa keterbatasanlah yang tidak, kita harus punya iman keterbatasan itu tidak menghalangi kita untuk datang bersekutu bersama. Tapi biar keterbatasan ini dijembatani oleh Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu tidak terbatas. Ruang dan waktu dia tidak terbatas. Puji nama Tuhan. Kalau semuanya pagi hari ini dalam kondisi yang baik, mari kita berterima kasih. Mengucap syukurlah kepada Tuhan senantiasa. Mari kita bersyukur, berterima kasih untuk pagi hari ini atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku, Engkau baik menyertai setiap keadaan jemaat-Mu. Terima kasih atas kemurahan-Mu Tuhan. Atas kasih setia-Mu yang Tuhan yang kami alami. Dari hari ke hari, dari waktu demi waktu yang sudah kami lewati, kami bersyukur bahwa sepanjang hidup kami dipelihara Tuhan. Kami diberkati oleh Engkau Tuhan. Bahkan di dalam setiap kesusahan kami, Tuhanlah yang menjadi penolong. Tuhan menjadi kekuatan, Tuhan menjadi penghibur. Tuhan menjadi kota benteng kami yang teguh. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini Tuhan, jemaat-Mu dan anak-anak-Mu Tuhan, ingin menaikkan syukur kepada Engkau Tuhan. Ingin menaikkan kerinduan mereka. Mereka ingin dekat kepadamu. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat kepada Engkau Tuhan. Jiwa kami tenang. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus ya Allah kami. Kasih setiamu yang memelihara kami Yesus. Kebaikanmu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan kami menaikkan syukur. Kami mengadakan syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Amin. Yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.
untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Mari kita angkat tangan kita bagi Dia. Anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Amin. Buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang hebat dan ajaib. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur kami berikan padamu Tuhan, yang memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan berkat-berkat yang berlimpah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau ajaib, dan Engkau mulia. Pagi hari ini Tuhan, kami mau membesarkan nama-Mu. Kami mau memuji Engkau. Engkaulah Allah kemurahan dalam kehidupan kami Tuhan. Tiada tertandingi Tuhan oleh apapun. Kami ingin memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Setiap kami yang datang Tuhan, biar kami datang dengan tulus hati. Kami datang dengan kerinduan kepada Engkau. Pimpin Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya di dalam keterbatasan ini Tuhan, kuasa Tuhan semakin dinyatakan. Di dalam keterbatasan komunikasi kami Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu semakin luar biasa terjadi atas kami. Sehingga apa yang kami alami Tuhan, setiap kami yang berduka, Tuhan akan memberi kesukaan yang besar. Setiap kami Tuhan yang kekurangan, kami percaya akan ada kelimpahan yang besar. Setiap kami Tuhan yang kekurangan iman, Tuhan akan tambahkan iman dalam setiap kami Tuhan. Setiap kami yang sakit, Tuhan akan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang ambil alih Tuhan ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang datang bersekutu kepadamu. Berkati pembicara pada pagi hari ini Tuhan. Apa yang disampaikan itu keluar dari hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Puji nama Tuhan. Selamat pagi keluarga Tambunan. Apa kabarnya? Tuhan Yesus berkati senantiasa. Tetap jaga prokes. Keluarga David dan Mega, shalom. Selamat pagi, Tuhan berkati.
Keluarga Kak Ando, shalom, Tuhan berkati. Keluarga Bapak Gembala, shalom, Tuhan berkati. Puji nama Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin ya. Dan sukacita, mari kita beri tepuk tangan kepada Allah kita yang meriah sekali lagi dong. Yeay! Puji nama Tuhan. Dia itu luar biasa ya. Dia pribadi yang tidak bisa dibandingkan oleh siapapun. Mari kita menyanyikan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan, Tuhan kita yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sama-sama katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Sama-sama katakan, siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus,
Namanya Yesus, amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Puji nama Tuhan. Hanya nama Yesus, Dia Allah yang setia. Dia selalu ada di dalam setiap kondisi, keadaan. Dia selalu hadir. Amin. Bangga gak sih punya Tuhan Yesus? Punya Tuhan itu yang selalu memelihara. Itu sungguh luar biasa. Kalau dari tetangga kita atau saudara kita bilang bahwa ketika kita dekat, Tuhan akan dekat. Ketika kita jauh, Tuhan akan jauh. Tapi di kita, Yesus selalu setia dalam setiap keadaan kita. Amin. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan kita dulu yuk. Shalom. Henry, tiba-tiba mati listrik. Oke, Tante. Oke, kita tetap lanjut ya. Baik, karena pujiannya terpotong, karena di sana tiba-tiba mati listrik. Jadi Henry bilang, "Ma, mati listrik." Oh, udah nyala. Oke, Hen, lanjut, Hen. Lanjut. Oke. Selamat pagi semua, mohon maaf. Tiba-tiba mati lampu di kami. Oke. Dari sekolah minggu, ada mau membacakan firman? Ya, ada. Saya membuka. Oke. Siapa? Kakak Tete? Abang Tete? Ayo, Bang. Ya, Abang. Aja baca. Nanti baru nyanyi. Ya. Temannya seperti ini. Saya akan baca nomor Salam, selamat pagi. Salam, selamat pagi. Ibu-ibu bapak. lihat. Udah, ayo. Salam, selamat pagi. Aku akan membacakan ayat hafalan. Mazmur 115 ayat 17 sampai 18. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, ada Abang, adik sekarang. Adik dulu ngomong. Selamat pagi. Iya betul, kita udah nyanyi berdua. Ayo, cepat. Selamat pagi. Udah nyanyi, udah dia. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Aku mau nyanyi pada Dekat dia deh. Dia. Bapa
kasih Oma. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih, Bang. Oke, ada lagi? Aku. Oke. Amsal 20 ayat 29. Setiap orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Amsal 20 ayat 15. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Baik, terima kasih Timothy untuk baca firman-Nya, Pujina dan George. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Abang Tete dan Sofia, Tuhan berkati. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu lagi sebelum firman Tuhan yang akan dibawakan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Sekalipun aku dalam lembah kelam, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sama-sama katakan, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Amin. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak bimbang sebab Kau di sisiku. Katakan, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku
melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan untuk hambanya, dan sekaligus memimpin kita dalam doa firman Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kalau minggu ini Tuhan, kami masih diberikan waktu, kami masih diberikan kesempatan Tuhan, untuk kami menaruh hati kami di mezbah-Mu Tuhan, menghadap Engkau dalam kesehatan yang Tuhan percayakan saat ini. Tuhan, terima kasih, kami mau mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus berbicaralah atas kami, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sehingga kami bisa menangkap setiap pesan firman-Mu yang penting bagi hidup kami pribadi masing-masing. Terpujilah Tuhan, kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus yang siap katakan, amin. Selamat pagi. Sehat semua ya. Baik Bapak Ibu, kita akan baca firman Tuhan di dalam Yesaya 55. Kita buka Alkitab kita, Yesaya 55 ayat yang ke-11. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Kita baca dengan di rumah masing-masing dengan suara yang keras supaya terdengar di telinga kita masing-masing yang membacanya pagi hari ini. Yesaya 55 ayat 11 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Amin. Firman Tuhan mengatakan bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Yang percaya katakan amin. Saya mau beri judul pagi hari ini adalah firman bekerja. Jadi firman Tuhan itu tidak sekedar hanya tulisan yang kita lihat di dalam Alkitab kita. Tidak sekedar hanya tulisan yang terlihat di dalam gadget kita. Dan firman Tuhan itu bukan juga hanya sekedar firman yang mungkin bisa kita dengar melalui media, melalui televisi, melalui media-media yang bisa kita dengar. Tapi firman Tuhan itu bekerja. Dia tidak sekedar huruf mati yang tertulis, tapi dia bekerja. Beberapa hari yang lalu saya mungkin sempat ceritakan bahwa kekasih kita Pak Nus dipanggil pulang ke rumah Bapak, dan pada percakapan terakhir ada satu kalimat di dalam WhatsApp-nya yang belum saya share. Dia mengatakan begini, secara garis besarnya saja ya. Dia bilang, hidup kita harus sesuai dengan iman Kristiani kita. Itu kalimat terakhirnya beliau, almarhum. Hidup kita harus sesuai dengan iman Kristiani kita. Jadi bukan cuma ngomong, tapi iman kekristenan itu harus nyata, harus bisa disaksikan, harus bisa dilihat. Bagaimana kita bisa melihat iman Kristen kita itu nyata? Kalau kita tidak memahami bahwa firman yang kita baca, yang hanya mungkin berupa tulisan itu bekerja dan menyatakan kuasanya. Kita harus pahami Bapak Ibu bahwa seperti saya katakan dari mula bahwa firman itu tidak sekedar tulisan yang tertulis di dalam Alkitab. Karena Roma 10 ayat 17 membuktikan bahwa firman itu hidup. Roma 10 ayat 17 kan berbunyi demikian. Jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, iman itu timbul dari mana? Dari pendengaran firman. Jadi firman itu yang memotivasi kita, firman itu yang memacu iman kita untuk timbul, untuk tumbuh, dan itu tandanya firman itu bekerja di dalam keyakinan kita,
bekerja di dalam percayanya kita pada perkataan firman itu. Jadi firman bukan sekedar tulisan kosong biasa, tapi dia bekerja yang mungkin secara mata jasmani kita tidak melihat bagaimana firman itu bekerja. Namun pagi hari ini kita tidak mau menjadi orang percaya yang cuma sampai mendengar, setiap minggu mendengar, dan mungkin juga kita baca perenungan firman Tuhan kita saat-saat teduh kita cuma baca, dengar, tapi nggak mengalami yang namanya firman itu tuh bekerja, nyata. Kita harus sampai di dalam dimensi seperti itu, Bapak Ibu. Kemarin malam kita ibadah penghiburan, Pak Tommy sempat menyinggung, mari kita upgrade iman kita. Kita tingkatkan iman kita. Bagaimana caranya? Ya hidupi firman itu, dan firman itu harus hidup dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu semua untuk kita mengalami yang namanya firman itu bekerja. Jadi bukan cuman tulisan, bukan cuman logos saja, tapi bekerja nyata dan kita saksikan itu. Amin. Firman bekerja. Yakobus juga mengatakan bahwa iman kita itu akan menyelamatkan. Nah, iman yang sudah timbul dari firman yang kita dengar itu akan menyelamatkan hidup kita. Itu harus sampai seperti itu. Saya mau saksikan Bapak Ibu bagaimana firman bekerja. Jadi 1 minggu lalu El dan mamanya ngungsi ke tempat kami karena Henry terkontak dengan almarhum yang didiagnosa kena COVID, sehingga Henry bilang, Ma, tolong jemput El sama Hana dibawa ke Angkasa Puri. Jadi 1 minggu El ada di sini. Dan hari Kamis minggu lalu, waktu El itu tidur sama saya. Dia pokoknya makan maunya sama oma, mandi sama oma, tidur sama oma. Mamanya ada, tapi nggak semua sama oma. Oleh karena itu saya adalah oma yang paling berbahagia. Karena saya menikmati 1 minggu bersama El full. Mamanya nggak nyentuh, saya yang pegang semua. Jadi waktu siang itu El tidur, hari Kamis, dia bangunin saya, oma. Itu dia biasa tidur jam 12, nanti bangun jam 2:30. Oma, karena kamar gelap. Kemudian oma. Terus dia rada pilek. Nah, saya nggak pakai kacamata. Saya pikir di hidungnya itu ada kotoran. Jadi saya lap begini, ternyata itu darah. Rupanya begitu saya lihat itu darah, ternyata di spray, di bantal, di bajunya El itu udah darah semua. Di kamar cuma saya, Pak Tommy, dan El. Pintu dikunci. Jadi saya langsung ambil tisu. El tunggu, diam. Oma ambil daun sirih, kamu diam, duduk. Ambil tisu, dia udah panik karena dilihat darah, dia takut. Gak lama mamanya masuk, kenapa? El mimisan, pernah kayak gini nggak? Nggak pernah. Dalam keadaan seperti itu, saya cuma diingatkan Tuhan, perkatakan firman Tuhan, deklarasikan iman percayamu. Kemudian saya pencet hidungnya El, saya katakan setiap darah yang keluar tidak normal, aku perintahkan berhenti dalam nama Yesus. Karena itu darahnya keluar terus. Di baju, di spray, di bantal semua. Dalam nama Yesus aku perintahkan berhenti. Aku perkatakan demi kuasa dan bilur Yesus, berhenti kamu. Dan memang pada waktu itu berhentilah darah. Jadi hanya beberapa menit saja El mengalami darah yang lumayan. Karena siang itu darah kan cukup deres. Di situ saya diingatkan, benar ya Tuhan. Ketika kita terhubung dengan Tuhan, di dalam keadaan terdesak sekalipun, Roh Kudus akan menuntun kita untuk mengarahkan hidup kita, mengarahkan pikiran kita, apa yang harus kita kerjakan, sehingga kita bisa menyelamatkan keadaan pada waktu kita mengalami hal-hal terdesak. Oleh karena itu, ini yang menjadi bahan perenungan saya di dalam minggu-minggu ini, bahwa ternyata firman itu harus bekerja di dalam hari-hari kita. Firman itu harus nyata, tidak cuma sampai dibaca, tidak cuma sampai kita dengar, tapi mari kita praktekkan. Dan pagi hari ini saya mau Bapak Ibu yang ada di ibadah pagi hari ini, di dalam minggu-minggu ke depan kita, mari kita alami firman Tuhan nyata dan kita lihat, dan kita bisa merasakan bahwa Allah bekerja di dalam hari-hari kita, di dalam masa-masa seperti ini. Dan ada 3 hal yang mau saya bagikan Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengalami firman Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Hal yang pertama, mungkin Bapak Ibu pernah ingat kisah tentang waktu Yesus dibawa roh,
kemudian untuk apa? Dicobai. Ada tiga jenis pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, dan Yesus selalu mengatakan ada tertulis, ada tertulis. Saya akan bacakan bagaimana iblis memanipulasi firman Tuhan. Iblis tahu firman loh. Dia sodorkan firman itu pada waktu dia mencobai Yesus. Itu ada di dalam Matius 4 di ayat 5 dan ke-6-nya. Ya. Di ayat 5 dan ke-6 dalam Matius 4, saya bacakan demikian. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kemudian Yesus berkata kepada iblis, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, kita lihat ini. Poin pertama, bagaimana kita, anak Tuhan, orang beriman, orang percaya, menggunakan firman, dan firman itu bekerja dalam kehidupan kita. Kita nggak boleh kalah dengan iblis. Iblis bisa mengutip firman Tuhan. Dia kutip dari Mazmur 91 ayat 11-12. Dia kutip firman Tuhan itu dan dia sodorkan kepada Tuhan. Kalau kita aja nggak cuma tahu firman tapi tidak berani memperkatakan, tidak berani mendeklarasikan, kita nggak akan mengalami firman itu bekerja. Jadi poin yang pertama, bagaimana kita bisa mengalami firman Tuhan itu bekerja di dalam setiap proses hidup kita, setiap tantangan kita, setiap persoalan kita. Firman itu kita lihat, kita saksikan bahwa benar, firman itu nyata. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu adalah Yesus sendiri. Dia bukan tulisan yang tidak bergerak, tapi dia mampu bergerak. Jadi yang pertama yang perlu kita dasari ketika kita memperkatakan firman Tuhan, mari landaskan diri kita dengan tunduk kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Jadi jangan kita ada banyak orang di luar sana mungkin yang memakai firman Tuhan, dia menulis status, mungkin dia ngirim-ngirim ayat buat teman-temannya, tapi tidak didasari dengan hati yang tunduk dan mengasihi Tuhan. Sehingga firman itu nggak akan bisa bekerja. Firman hanya sebatas tulisan. Tapi kalau kita mau lihat firman Tuhan itu bekerja, mari miliki hati yang tunduk dan mengasihi Tuhan. Maka firman itu akan bekerja. Iblis, dia tidak tunduk kepada Tuhan. Walaupun dia sodorkan firman di Mazmur 91. Dia tidak mengasihi Tuhan. Dia pura-pura mengasihi Tuhan. Makanya firman, walaupun iblis mengucapkan firman, dia mengutip Mazmur 91 ayat 11-12, tidak akan terjadi. Tapi buat kita yang memiliki iman yang luar biasa, mari kita miliki hati yang tunduk dan mengasihi Tuhan. Maka setiap perkataan firman yang kita katakan itu menjadi nyata. Setiap firman yang kita ucapkan itu menjadi hidup. Dan seperti Yesaya katakan bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Allah, dia tidak akan pernah kembali. Bahkan dia akan mengerjakan sempurna. Amin. Sempurna. Nah, poin yang pertama itu. Jadi juga Tuhan menjanjikan buat kita Bapak Ibu, bahwa kita adalah generasi yang mengalami hal-hal yang luar biasa di hari-hari seperti ini. Karena di Yohanes 14 mengatakan demikian, bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ini janji Tuhan bahwa buat anak-anak Tuhan di akhir zaman, buat kita orang-orang yang percaya, memiliki iman, di-upgrade setiap hari, kita akan melakukan perkara-perkara yang lebih dahsyat daripada orang-orang yang hidup di masa-masa yang lalu. Ini janji Tuhan. Mari kita tangkap janji Tuhan. Mari kita kerjakan janji Tuhan. Jangan puas dengan iman yang hanya sampai di sini. Jangan puas hanya sampai iman, yang penting saya sudah selamat. Jangan pernah puas. Tapi mari kita kejar terus. Alami setiap hal-hal yang spektakuler dari Tuhan. Karena itu akan menjadi kesaksian yang hidup bagi generasi kita. Seperti yang saya kerjakan atas Israel. Saya pencet hidungnya, saya bilang dalam nama Yesus, katakan L, dalam nama Yesus. Setiap darah yang tidak penting,
setiap darah yang tidak normal. Katakan dalam nama Yesus aku patahkan dan aku perintahkan berhenti. Walaupun dia dengan suara lemah, dan dalam nama Yesus, katakan dalam nama Yesus, perintahkan, dan memang berhenti darah itu. Itu yang bisa kita bagikan kepada generasi kita. Bahwa kita ngikut Tuhan bukan sekedar ritual yang kita kerjakan, tapi kita menjadi orang percaya yang mengikut Tuhan, yang mendemonstrasikan bagaimana firman Tuhan itu bekerja dan nyata. Makanya kenapa saya senang sekali melihat anak-anak mulai dari sekarang memperkatakan firman, dan firman itu akan memotivasi, akan mendorong iman percaya mereka untuk mempercayai apa yang mereka katakan. Jadi percaya apa yang kita katakan, dan katakan apa yang kita percaya. Ini yang saya mau bagikan. Jadi yang pertama, pada waktu kita ingin memperkatakan firman Tuhan, miliki hati yang tunduk dan mengasihi Tuhan. Tunduk pada kedaulatan Tuhan, tunduk pada keputusan Tuhan. Mungkin pada waktu kita mengatakan firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu tidak terjadi. Tetap miliki sikap hati yang tunduk. Karena apa? Firman itu bekerja seturut maunya Tuhan. Firman Tuhan itu kan punyanya Tuhan. Jadi terserah Tuhan. Kita hanya memperkatakan. Serahkan keputusannya kepada Tuhan. Serahkan keputusannya pada waktunya Tuhan. Mungkin kita bertanya, Tuhan, aku sudah memperkatakan firman, tapi kok belum terjadi? Tetap miliki sikap hati yang tunduk. Karena otoritasnya ada di tangan Tuhan. Tetap miliki hati yang terus mengasihi Tuhan. Karena waktunya itu adalah waktunya Tuhan. Ini yang Tuhan ingin kita miliki. Supaya kita bisa melihat bahwa firman itu bekerja. Yang kedua Bapak Ibu. Di dalam Yesaya 6 ayat 5 dan 9. Silakan buka Alkitabnya. Untuk poin yang kedua, Yesaya 6 ayat 5 dan sampai 9. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihatlah, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti, jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap, jangan. Poin yang kedua, kalau poin yang ke-1 tadi, miliki hati yang tunduk dan mengasihi Tuhan. Menyerahkan sepenuhnya setiap perkataan firman yang sudah kita deklarasikan. Maka kita akan melihat bahwa firman itu bekerja seturut kehendak dan waktunya Tuhan. Dan untuk poin yang kedua, firman itu harus ada di dalam bibir yang kudus dan dikuduskan oleh Tuhan. Kita tahu Yesaya, seorang nabi besar yang sering menerima pewahyuan-pewahyuan tentang kedatangan Tuhan. Pewahyuan-pewahyuan tentang kedahsyatan Allah yang luar biasa. Namun mari kita belajar dari Yesaya. Sekalipun dia menjadi pribadi yang dipercaya oleh Tuhan untuk menerima pewahyuan-pewahyuan ilahi, menerima pernyataan-pernyataan nubuatan-nubuatan, tapi yang dimiliki Yesaya adalah sikap kerendahan hati, di mana Yesaya mengakui bahwa aku orang yang najis bibir, aku orang yang tidak pantas. Makanya sebelum kita memperkatakan apa yang kita yakini, mari kita minta ampun kepada Tuhan, kuduskan bibirku, kuduskan mulutku. Seperti Yesaya. Dia tidak merasa bangga dengan keberadaan dirinya, dia bisa mendapatkan penglihatan, pewahyuan. Dia menyadari ketika Tuhan ingin menyampaikan sesuatu melalui bibir mulutnya untuk disampaikan kepada bangsa-bangsa. Yesaya memiliki kesadaran bahwa dia butuh pengampunan, dia butuh pengudusan.
karena firman itu kudus adanya. Ini yang kita harus pelajari. Seperti pemazmur menuliskan di dalam Mazmur 141 ayat 3 dikatakan bahwa awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Kalau di dalam terjemahan lama dikatakan Tuhan taruh penunggu, taruh pengawas di pintu bibirku supaya ketika aku berucap itu tidak ada yang salah keluar dari mulutku karena sudah difilter oleh Roh Kudus. Supaya kita bisa mengalami firman itu bekerja. Mari kita minta bibir mulut kita dijagai. Hanya yang kudus, hanya yang baik yang keluar dari mulut kita. Sehingga akan terjadilah apa yang baik, apa yang kudus menurut kehendak dan waktunya Tuhan. Jadi poin yang kedua, terus menyadari bahwa kita perlu dikuduskan oleh Tuhan dan kita minta pengudusan Tuhan. Karena setiap yang keluar dari mulut kita biarlah kata-kata yang membangun, kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang mendidik, bukan kata-kata yang menghakimi. Terlalu banyak di masa-masa pandemi ini kita lihat banyak orang menghujat pemerintah, banyak orang menyalahkan dokter, banyak orang menyalahkan rumah sakit, banyak orang menyalahkan keadaan. Tapi kita sebagai orang percaya, kita yang sudah dikuduskan, kita yang sudah dibenarkan, kita balikan keadaan ini. Kita rubah keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita rubah keadaan yang sukar menjadi mudah. Dengan apa? Dengan memperkatakan perkataan-perkataan firman Tuhan. Karena kita telah menyadari lebih dahulu bahwa Tuhan menguduskan hidup kita. Sehingga setiap kebenaran firman, setiap perkataan firman yang keluar dari mulut kita itu bekerja. Amin. Dan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, Bapak Ibu mungkin ingat kisah tentang Petrus waktu dia berjalan di atas air. Saya akan bacakan ya, hanya beberapa ayat saja. Di dalam Matius 14 ayat 28 sampai 29. Ini poin yang ketiga. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Yesus berkata, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, poin yang ketiga Bapak Ibu, yang harus kita miliki untuk kita bisa melihat bagaimana firman bekerja sesuai dengan apa yang kita perkatakan. Poin yang ketiga, firman itu bekerja selaras dengan iman. Jadi nggak cuma perkataan-perkataan kosong yang kita ucapkan, tapi kita nggak percaya. Seperti yang Petrus alami ketika dia berkata kepada Tuhan, dia bilang, suruh aku datang untuk berjalan di atas air. Kemudian Yesus berkata, datanglah. Apa yang Bapak Ibu ketahui di dalam kisah ini? Bahwa Petrus dia tidak berjalan di atas air, tapi dia berjalan di atas imannya, dia berjalan di atas firman Tuhan. Dia tidak berjalan di atas air, tapi dia berjalan di atas iman percayanya. Dia berjalan di atas kebenaran firman yang dia percayai. Ini poin yang ketiga. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan, mari selaraskan dengan iman percaya kita. Percaya apa yang kita katakan, katakan apa yang kita percaya. Contoh berikutnya lagi. Di dalam Matius 8, Bapak Ibu. Ayat 8 sampai 10 dan ayat 13-nya. Kita ingat cerita tentang hamba seorang perwira. Berbunyi demikian, tetapi jawab perwira itu kepadanya. Di Matius 8 ayat 8 sampai 10 dan 13. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan bawahanku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Poin yang ketiga, jadi firman harus bekerja selaras dengan iman percaya kita. Jangan keluarkan firman dengan tidak mempercayai apa yang kita perkatakan. Tapi pada waktu kita percaya bahwa setiap perkataan yang aku keluarkan itu pasti terjadi, maka itu akan bekerja. 3 hal ini. Mana yang Bapak Ibu belum alami? Tapi pagi hari ini mungkin ada 1 yang sudah saya kerjakan, 2 belum. Kerjakan yang 2-nya lagi. Atau mungkin 2 sudah, 1 belum. Kerjakan lagi yang 1. Supaya kita mengalami di mana firman itu bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, sebelum kita memperkatakan firman Tuhan, mari kita dasari hati kita dengan tunduk dan mengasihi Tuhan sebelum kita memperkatakan apa yang kita percaya. Yang kedua, sebelum kita memperkatakan apa yang kita percayai, mari kita minta Tuhan kuduskan bibir mulut kita, jagai, perisai setiap mulut kita dengan Roh Kudus sehingga dia memfilter apa yang harus keluar dari mulut kita. Yang ketiga, mari kita perkatakan dengan dasar iman yang sungguh-sungguh kita percaya. Maka kita akan mengalami yang namanya firman bekerja dalam hidup kita. Sebelum saya tutup, mari kita buka kembali Yesaya 55 ayat 11. Kita perkatakan firman ini, kita yakini firman ini, maka saya percaya Bapak Ibu akan memiliki banyak kesaksian di mana firman itu bekerja nyata. Dan iman percaya Bapak Ibu akan mulai naik 1 level lagi. Menjadi orang percaya yang mengalami firman dan Tuhan. Mari kita baca. Yesaya 55 ayat 11. 1, 2, 3. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Kita tutup Alkitab kita pagi hari ini. Saya berdoa supaya di hari ke depan, di minggu-minggu ke depan, biarlah Bapak Ibu mulai mempraktekkan apa yang kita terima pagi hari ini. Kita bisa melihat bahwa firman itu bekerja sesuai dengan apa yang kita percaya. Sebelum kita berdoa, ada pokok-pokok doa yang mau didoakan. Silakan. Baik, kita akan berdoa untuk Ibu Tati. Tetap terus dalam syafaat kita. Ada lagi yang mau didoakan? Anak-anak, ada ujian kah? Ada apa yang perlu didoakan? Kalau tidak ada, di sini saya dapat masukkan pokok doa dari beberapa orang. Mungkin kita tidak kenal, tapi saya hanya dapat WhatsApp. Ada orang yang minta didoakan, namanya Pak Andri Sumual. Istrinya baru dipanggil Tuhan karena COVID, dan Pak Andri Sumual saat ini sedang mengalami kritis di ICU. Kemudian Ibu Go Swathun, dia kepala asrama panti asuhan anak-anak yang kemarin saya share di RDP. Itu Ibu Go Swathun, dia sedang kondisi drop karena COVID juga. Dan anak-anak balita sedang berangsur-angsur dalam pemulihan. Baik, kita tundukkan kepala, walaupun kita tidak mengenal, tapi arahkan hati kita seperti yang kita pelajari pagi hari ini. Tetap memiliki hati yang tunduk kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan juga kita minta Tuhan menguduskan setiap bibir mulut kita sehingga kita dilayakkan untuk memperkatakan firman-Nya yang kudus. Dan yakini kita dasari dengan iman percaya kita bahwa setiap apa yang kita katakan itu akan terjadi dan Tuhan dimuliakan di dalam semuanya. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kebenaran firman-Mu mendidik kami Tuhan. Kebenaran firman-Mu mengajar kami untuk menjadi orang percaya yang tidak puas dengan keberadaan kami secara rohani saat ini. Kami harus terus berjuang Tuhan untuk menaikkan level iman kami
Kami harus terus berjuang untuk kami melihat setiap firman yang sudah kami dengar, setiap firman yang sudah kami baca itu bekerja secara nyata dalam hidup kami, dan kami saksikan, bahkan apa yang kami saksikan itu bisa menjadi berkat bagi generasi kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa. Kami berdoa untuk Ibu Tati Tuhan, yang masih dinyatakan positif, tapi dengan iman. Dengan iman kami sepakat pagi hari ini di dalam nama Yesus, setiap virus seganas apapun, kami perintahkan keluar dan bersihkan tubuh jasmani dari Ibu Tati Patikawa dalam nama Yesus. Kuasa darah dan bilur-Mu Yesus mentahirkan Ibu Tati dalam nama Yesus. Dan di dalam waktu dekat kami akan mendengarkan berita baik bahwa Bu Tati dinyatakan negatif dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Vera. Kami bersyukur Ibu Vera boleh bersama kami, sudah bisa duduk, dan boleh lebih baik lagi, lebih segar lagi. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami minta anugerah Allah turun atas Ibu Vera. Ibu Vera diberikan kesegaran, diberikan kekuatan, diberikan sukacita Allah, sehingga makin hari dia semakin kuat, dia semakin baik, semakin pulih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk kedua kekasih kami yang ada dalam pokok doa. Berdoa untuk Bapak Andris Sumual yang hari ini istrinya dipanggil ke rumah Bapa di surga, namun beliau juga dalam keadaan kritis. Kami menyerahkan Pak Andris Sumual ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat. Engkau tahu yang terbaik buat dia. Engkau punya rancangan indah bagi keluarga ini, juga bagi anaknya yang sedang hamil dan mengalami positif. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami mohon anugerah Allah turun atas keluarga Sumual. Kami juga berdoa untuk Kepala Pimpinan Panti Asuhan Mardika, Ibu Goswathon, yang dalam kondisi drop. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan Ibu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan bekerja secara luar biasa. Setiap virus yang sedang berusaha merenggut kesehatannya, kami patahkan, kami hancurkan, kami gagalkan dalam nama Yesus. Ibu Kepala Asrama ini mengalami kesembuhan secara ilahi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami mau mengakhiri ibadah ini. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Ibu Tambunan, keluarga Bapak Ibu Sitorus, keluarga Ando beserta dua putranya, Arete, Sofia, Jos, dan Timothy. Tuhan, kami bawa kekasih-kasih kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami minta proteksi kuasa darah bilur Yesus melindungi keluarga ini Tuhan. Kami percaya perlindungan Allah sempurna, kami percaya kesehatan yang prima Tuhan berikan atas mereka, sehingga mereka bisa terus menyaksikan bagaimana Tuhan dahsyat di dalam masa-masa yang tidak mengenakan ini. Mereka bisa mengalami sukacita dan perkara-perkara ajaib terjadi dalam keluarga mereka. Kami berdoa juga Tuhan, untuk keluarga Ibu Vera, anak cucu menantu Tuhan, Engkau berkati mereka, juga suster yang mendampinginya, berikan kesehatan, kekuatan Tuhan, sukacita Allah turun, mengalir, sehingga dia bisa merawat Ibu Vera dengan sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Mega, David, Damian, dan Mabel Tuhan. Kami berdoa juga David yang mungkin beberapa hari ini sudah mulai beraktivitas dengan belajar mengajarnya, Mega juga yang terus bekerja. Kami berdoa Bapak, minta proteksi, perlindungan, kuasa darah dan bilur Yesus. Anak-anak dalam pertumbuhan juga Tuhan Kau jagai mereka Tuhan, buat mereka mengalami sukacita ilahi, kekuatan, perlindungan yang dahsyat, sehingga mereka bisa bercerita bagaimana Tuhan dahsyat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk Henry, untuk Hana dan El. Kami bersyukur Henry boleh dinyatakan negatif sehingga dia boleh kembali beraktivitas dengan baik. Terus Tuhan, tetap kami minta proteksi kuasa darah dan bilur Yesus melindungi mereka. Kami percaya Tuhan kesehatan yang prima Tuhan berikan, sukacita, damai sejahtera mengalir dalam kehidupan mereka. Berdoa juga untuk Oma Eci Tuhan, kami bersyukur Oma Eci dalam keadaan sehat. Kami tetap minta Tuhan anugerah Allah turun atas Oma Eci, untuk Kiki, untuk Tom. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, sehingga mereka boleh terus melakukan aktivitas mereka, kehidupan iman ditambah, dikuatkan senantiasa. Terima kasih Bapak di surga, berdoa juga Ibu Tati, terus Tuhan lindungi, berikan penghiburan. Kami tahu Roh Kudus luar biasa akan menghibur dia, membuat hatinya sukacita, dia tidak sendirian, tapi ada Bapa yang senantiasa mendampinginya. Kami juga berdoa untuk keluarga kami Tuhan, kami bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan berikan kami kesehatan, bersyukur juga
Untuk Debbie yang masih harus terus bekerja di luar rumah, kami bersyukur setiap hasil tes swab yang dilakukan berulang-ulang terus dinyatakan negatif. Kami berterima kasih Tuhan. Terus proteksi anak kami Tuhan, karena dia harus berinteraksi dengan orang-orang di luar sana. Tuhan melindungi dia, menjagai dia, juga Greg Tuhan Yesus yang terus bekerja di rumah. Tuhan berikan kesehatan, hikmat, sehingga Greg terus menjadi berkat bagi perusahaannya. Berdoa juga untuk suami hambamu, kami bersyukur. Kami berdua dipelihara Tuhan, dilindungi Tuhan, dijaga Tuhan secara luar biasa. Sehingga kami tetap terus bisa memberitakan kabar baik, bisa terus membawa semangat, memotivasi orang untuk tetap bergantung dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan terima berkat Tuhan. Mau yang berdiri boleh, kita angkat tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa di surga, ini kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini Tuhan. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kami. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberikan Engkau damai sejahtera. Tuhan melimpahkan kami dengan sukacita, dengan kesehatan, dengan penghiburan dan kasih setia yang melimpah dalam hidup kami. Kami terima segala yang baik daripada Tuhan. Kami terima segala sukacita dan berkat yang Tuhan percayakan dan penyediaan yang Bapa berikan atas hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Dan Tuhan berkata bahwa sekali-kali Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan kami sangat bersyukur Tuhan senantiasa berada bersama kami. Terpujilah Bapa. Inilah syukur kami pada hari Minggu ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Bye-bye semua. Tuhan berkati. Sehat terus. Sehat semua ya. Sehat semua. Doakan. Amin. Jangan lihat. Lihat.